Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Atau dengan kata lain, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Yang termasuk unsur-unsur masyarakat adalah yang pertama harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya dan bukan mengumpulkan binatang. Yang kedua, telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang ketiga, adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mereka bersama untuk maju kepada suatu cita-cita yang sama. Suatu wilayah atau teritorial atau negara yang mendapatkan pengakuan dari wilayah negara lain yang di dalamnya terdapat masyarakat atau penduduk adalah sesuatu yang tidak lepas dari tatanan dan aturan yang berfungsi sebagai penertib wilayah atau negara tersebut beserta isinya. Manusia selaku pengelola di dalam wilayah dan masyarakatnya membuat aturan-aturan guna menjadikan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sebagai orientasinya. Hukum yang merupakan himpunan peraturan pengikat yang di dalamnya terdapat sanksi tegas yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur ketertiban dalam wilayah dan sistem sosial sehingga terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat yang diharapkan mampu berperan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang ada pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya, sehingga hukum itu termasuk dalam menyatu dengan kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya seperti hukum adat atau hukum yang tidak tertulis. Bahkan ada pakar dari Yunani yang menyatakan ubi societas ibi justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak terpisahkan, sehingga tidak ada masyarakat jika tidak ada hukum. Sebaliknya pula, tidak akan ada hukum tanpa ada masyarakat. Setiap peristiwa hukum yang timbul di dalam lingkungan sosial itu seringkali menjadi suatu problem atau masalah dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi suatu kekacauan atau yang disebut chaos yang dapat merusak sistem sosial itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat, sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melawan hukum. Jadi hukum tidak tertulis atau hukum adat yang berkembang di dalam lingkungan kemasyarakatan tidaklah memberikan kepuasan atau keadilan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Karena dalam hukum adat, aturan-aturan dan sanksinya tidak ada kejelasan yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Sehingga jika ada suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku delik atau yang diproses atau ditindaklanjuti dengan hukum adat, maka hukum dapat dijatuhkan didasarkan kehendak masyarakat secara subjektif, sehingga kepastian hukum tidaklah menjadi landasan utama bagi masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, hukum tertulis menjadi alternatif guna menegakkan keadilan yang benar-benar objektif. Kemudian hukum tertulis yang berupa modifikasi dibuat berdasarkan konsensus masyarakat, sehingga hukum itu timbul berdasarkan kesepakatan. Pada abad ini, hukum tertulis yang berupa undang-undang dibuat oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif yang kemudian dibuat sekaligus dideklarasikan dalam lembaran negara oleh sekretaris negara. Setelah undang-undang tersebut melahirkan hukum untuk senantiasa ditaati demi terwujudnya tertib hukum, maka berlakulah asas fikti yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang tersebut.
Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang terlibat atau melanggar hukum dengan pernyataan dia tidak tahu menahu undang-undang atau hukum dan peraturan yang ia langgar.